Halo semua, selamat datang kembali di channel Fast Movie. Setelah menuntaskan series terbaik sepanjang masa, tentu akan berasa kurang jika Fast Movie nggak bahas salah satu film yang juga dinobatkan sebagai film terbaik, di mana film ini berjudul The Godfather. The Godfather merupakan gelar yang disematkan pada seorang pemimpin karismatik bernama asli Vito Corleone, seorang don dari keluarga kriminal yang dikenal dengan Corleone Family. Don adalah sebuah gelar kehormatan bagi pria yang berlaku di daratan Eropa, seperti Italia, Spanyol, dan banyak negara lainnya. Beliau merupakan bos besar dari sebuah organisasi kriminal yang ikut mengurus berbagai aspek dalam kehidupan melalui jalur bawah tanah. Umumnya mereka melakukan aksi atas dasar requestan, yang tentu saja mereka melakukannya dengan cara-cara kotor. Meski banyak orang bilang jika mafia sering melakukan aksi main hakim sendiri, Don Corleone masih memiliki prinsip yang selalu menjadi pegangan selama memimpin organisasinya. Atau kalau bahasa umumnya, prinsip ini dinamakan kode etik mafia. Itulah kenapa nama Vito Corleone selain sangat ditakuti, ia juga disegani oleh semua kalangan. Tepat di acara pernikahan anak perempuannya yang bernama Connie, Don Corleone menerima sejumlah permintaan dari klien. Dia adalah Bonasera, seorang pebisnis yang saat ini sedang mengalami masalah karena putrinya telah dianiaya sampai masuk rumah sakit. Namun yang membuat Bonasera kecewa adalah kedua pemuda tersebut lolos dari tuntutan, sehingga kedatangannya ke sini tak lain untuk menuntut keadilan. Bonasera berjanji akan membayar berapapun harga yang harus ia bayar, asalkan dia bisa membalas dendam kepada dua pemuda yang telah menyakiti putri kesayangannya. Namun ternyata kalimat terakhir Bonasera itu malah membuat Don Corleone terhina, karena Bonasera menganggapnya bukan sebagai teman, melainkan disamakan dengan jasa tukang pukul saja. Jika saja ia datang kemari sebagai teman, maka masalahnya akan menjadi masalahnya juga. Jika ada orang yang memusuhinya, maka secara otomatis dia akan menjadi musuhnya juga. Saat itulah Bonasera langsung tunduk, kemudian mencium tangan The Godfather, pertanda bahwa Bonasera kini telah resmi menjadi teman. Jika suatu hari nanti Vito Corleone membutuhkan bantuannya, maka Bonasera wajib untuk menolongnya. Selesai dengan urusan Bonasera, Vito Corleone kembali mendapatkan tamu lagi, di mana pria itu tampak sangat kegirangan ketika Vito Corleone dengan begitu murah hatinya mau membantu masalah pria tersebut tanpa banyak basa-basi. Vito Corleone memang terkenal dengan sikap arif dan bijaksananya. Apapun masalah kliennya, dari yang susah sampai remeh-temeh pun, ia akan berusaha mengabulkan. Karena Vito Corleone memiliki kenalan kolega dan jaringan yang sangat luas, sehingga setiap ada orang yang meminta tolong kepadanya, dia langsung tahu kemana dan kepada siapa masalah tersebut harus diserahkan. Hampir sama dengan kedua orang tadi, pria yang bernama lengkap Luca Bese ini pun bahkan terlihat sangat gugup. Selain karena saking segan dan hormatnya, Luca bahkan harus menulis dan menghafalkan kata per kata yang nantinya akan ia ucapkan langsung kepada Vito Corleone. Michael Corleone merupakan anak ketiga dari Vito Corleone yang saat ini sedang duduk bersama kekasihnya, yakni Kay Adam. Michael adalah satu-satunya keluarga Corleone yang tidak pernah mau ikut campur dengan urusan bisnis mafia keluarganya. Dia bahkan lebih memilih untuk menjadi marinir dan ikut serta ke dalam Perang Dunia Kedua. Bahkan Don Vito sendiri sebenarnya juga nggak ingin melibatkan putra ketiganya ini, karena ia mengharapkan supaya Michael terjun ke dunia politik. Dalam acara pernikahan itu, para tamu dibuat histeris oleh kedatangan penyanyi terkenal bernama Johnny Fountain. Diketahui jika Johnny ini merupakan anak baptis Vito Corleone, yang mana ketenarannya sekarang terdapat campur tangan Vito di dalamnya. Setelah bernyanyi di depan sang pengantin dan semua penggemar, Johnny disambut oleh Don Vito, yang kemudian mereka langsung ngobrol di ruangannya. Disinilah Johnny meminta pertolongan Don Vito agar dirinya bisa bergabung ke dalam sebuah proyek film terkenal. Jika Johnny berhasil mendapatkan pemeran utama dalam film tersebut, maka sudah pasti karirnya di industri hiburan akan naik. Don Vito kemudian menugaskan penasihat pribadinya bernama Tom Higgins untuk segera terbang ke California. Tom kemudian memaksa si produser agar Johnny dijadikan sebagai pemeran utama dalam proyek filmnya.
Karena si produser belum tahu seperti apa Vito Corleone yang sebenarnya, ia pun menolak mentah-mentah permintaan Tom itu. Alhasil si produser pun harus menyesali keputusannya. Cara penyelesaian masalah seperti inilah yang membuat nama Vito Corleone dikenal, di mana istilah ini disebut dengan tawaran yang tidak dapat ditolak. Johnny kemudian mengirimkan serangkaian bunga di rumah Don Vito, yang menandakan bahwa dia telah mendapatkan perannya dalam film tersebut. Sesaat sebelum Natal, ada seorang bandar narkoba yang ingin bekerja sama dengan keluarga Corleone. Dia adalah Sollozzo, pria keturunan Turki yang ingin memanfaatkan koneksi Vito di politik supaya bisnis haramnya bisa lancar jaya. Namun saat itu Vito menolaknya. Meski ia tahu jika bisnis narkoba sangatlah menguntungkan, ternyata ada hal lain yang menjadi tolak ukurnya, di mana bisnis narkoba adalah bisnis yang sangat berbahaya. Terlebih narkoba juga dapat merusak generasi bangsa. Dari sini tentu kalian bisa membayangkan bagaimana karakter Vito Corleone yang kejam, namun masih memiliki prinsip yang ia pegang. Karena curiga dengan gerak-gerik Sollozzo, Don Vito kemudian mengirimkan pembunuh bayarannya yang bernama Luca Brasi untuk menggali informasi dengan apa dan siapa Sollozzo bekerja. Saat menjalani misinya itu, Luca sebenarnya telah menggunakan rompi anti peluru, tapi setibanya di sebuah jamuan bersama dengan Bruno Tattaglia dan Sollozzo, Luca malah tewas karena dicekik. Ternyata penyerangan ini adalah awal terjadinya gesekan antara keluarga Corleone dengan Sollozzo yang mendapatkan dukungan dari beberapa keluarga mafia. Mereka menculik Tom, si penasihat keluarga Corleone, serta mengirimkan pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa Vito Corleone. Pada keesokan harinya, Kay Adam yang saat itu sedang bersama Michael terkejut setelah melihat headline berita di koran yang menyebutkan ayahnya telah dicurigai tewas. Michael pun segera menelpon untuk memastikan tentang kebenaran kabar ayahnya itu. Sementara itu Sonny menerima telepon dari Sollozzo yang memberitahukan jika mereka tengah menyandera Tom Higgins. Mereka tidak berencana untuk membunuhnya, melainkan menyuruh Sonny untuk mendengarkan apa yang Tom Higgins katakan nanti. Ternyata tujuan Sollozzo menculik Tom sendiri ialah memaksanya supaya membujuk anak sulung Vito Corleone supaya mau menerima kerjasama bisnis narkoba ini. Setelah terkena 5 peluru di badannya, Vito Corleone rupanya masih hidup dan sekarang sedang dirawat di sebuah rumah sakit. Semua keluarga Corleone pun ikut berkumpul untuk mendiskusikan masalah ini. Disinilah kita akan diperkenalkan dengan anak sulung Vito Corleone. Dia adalah Santino. Tidak seperti ayahnya yang pendiam dan berkepala dingin, Sonny ini justru memiliki sifat pemarah dan cenderung lebih menyukai penyelesaian masalah dengan cara kekerasan. Sementara putra keduanya bernama Federico Corleone, atau nama panggilannya adalah Fredo. Karakter ini lebih lemah lembut dan cenderung tidak memiliki banyak pengaruh dalam keluarganya. Berbeda dengan kakaknya yang lebih fokus terhadap bisnis dan urusan balas dendam, Michael sebagai anak bungsu lebih mementingkan kondisi sang ayah dengan menjenguknya di rumah sakit, yang ternyata di kamar tempat ayahnya dirawat sama sekali tak ada penjagaan. Michael tentu berinisiatif untuk memindahkan ayahnya ke kamar lain, tepat di saat seorang pembuat roti ingin menjenguk ayahnya. Pembuat roti itu kemudian dimintai bantuan untuk berdiri di depan rumah sakit dan berpura-pura menjadi penjaga, sehingga Sollozzo dan Tattaglia segera mengurungkan niatannya untuk membunuh Vito Corleone di rumah sakit, dengan fakta bahwa sang ayah terus diincar, serta Santino yang terus menginginkan adanya perang, yang mana hal itu malah berpotensi memperburuk keadaan. Untuk pertama kalinya, Michael ikut campur ke dalam organisasi. Dia menyusun rencana untuk melakukan pertemuan dengan Sollozzo di sebuah kafe, yang tentu saja tujuan daripada pertemuan ini untuk membalaskan dendam. Ketika waktunya pertemuan tiba, Sollozzo mulai menjelaskan apa saja keuntungan apabila bisnis narkoba ini dijalankan, tanpa tahu bahwa tujuan Michael menemuinya hanyalah untuk balas dendam. Michael kemudian izin ke toilet untuk mengambil pistol yang sebelumnya sudah dipersiapkan, di mana saat dia kembali, Michael membunuh Sollozzo dan polisi yang menjadi pengawalnya. Beberapa waktu setelah kematian Sollozzo,
perang antara keluarga mafia mulai pecah. Tapi di sini hanya diperlihatkan dalam bentuk dokumentasi media saja. Bahkan Don Vito yang sekarang sudah pulang ke rumah pun juga ikut menjadi buah bibir di media massa. Sonny dan Tom Higgins segera menjelaskan apa saja yang terjadi selama Don Vito di rumah sakit, di mana demi menjaga keamanan, Fredo akan dikirimkan ke Las Vegas. Sementara Tom memberitahu Don Vito kalau Michael lah yang telah membunuh Sollozzo. Terlihat jelas jika saat itu Don Vito tampak sedih sekaligus bangga dalam satu waktu. Ia bangga ketika menyadari kalau Michael ternyata sangat peduli dengannya. Tapi di satu sisi, ia sedih karena secara tidak langsung ia melibatkan putranya yang sama sekali tak punya hasrat menjadi mafia. Michael sendiri saat ini tengah diasingkan di sebuah desa terpencil di Sisilia. Ditemani 2 pengawal pribadinya, Michael sedang melakukan perjalanan demi menghindari konflik yang sedang berkecamuk di Amerika. Yang di sana secara kebetulan, Michael bertemu dengan wanita lokal yang langsung membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Wanita itu bernama Apollonia. Menariknya untuk mendapatkan Apollonia, Michael menggunakan cara-cara yang akrab digunakan oleh ayahnya, yang kita kenal dengan istilah tawaran yang tidak dapat ditolak. Michael mencoba bernegosiasi dengan ayah Apollonia, dan benar saja, Michael kemudian menikahi wanita pujaannya. Sementara itu Sonny menemui Connie, adiknya yang sedang hamil tua. Di sana ia mendapati jika wajah adiknya terdapat beberapa luka lebam. Tapi di sana Connie tetap meyakinkan kakaknya supaya dia nggak menyakiti Carlo suaminya. Dengan sifatnya yang pemarah dari lahir, tentu saja Sonny nggak tinggal diam. Lantas ia segera mencari Carlo, dan ketika ketemu, Sonny dengan brutal mengajarnya di saat itu juga. Tak lupa Sonny menitipkan pesan kepada Carlo, kalau dia berani menyakiti Connie lagi, maka Sonny tak akan segan untuk membunuhnya. Dan ternyata hal itu benar kejadian. Setelah Connie capek-capek masak buat makan malam bareng suaminya, ia malah mendapati jika Carlo ternyata sedang membuat janji dengan teman wanitanya. Connie tentu dibuat kesal olehnya, yang karena Connie juga punya sifat emosian seperti Sonny. Ia langsung ngamuk dan membanting semua perabotan rumah. Carlo yang juga mulai terpancing emosi, lekas menghina dan memukul Connie. Sementara Sonny yang mengetahui hal tersebut, tentu bergegas mencari Carlo. Tapi sayangnya ketika tiba di pintu tol, Sonny malah diserang sekelompok gangster yang membuatnya tewas. Di momen ini kita akan menebak jika konflik antar mafia akan semakin meluas. Tapi ketika Tom Higgins memberitahu kabar buruk ini kepada Don Vito, dia malah memutuskan untuk tidak boleh ada penyelidikan, tidak boleh ada aksi balas dendam, dan yang terakhir, beliau ingin diadakan pertemuan dengan semua pemimpin 5 keluarga mafia. Don Vito kemudian mengundang Bonasera ke rumah dengan maksud menuntut hutang layanan, karena sebelumnya Don Vito pernah membantu Bonasera perihal putrinya. Don Vito meminta supaya Bonasera mengurus jenazah Sonny agar terlihat layak untuk dimakamkan. Michael yang saat ini masih di Sisilia akhirnya menerima kabar pahit ini, sehingga Michael disarankan untuk segera pindah lokasi demi meminimalisir adanya serangan serupa. Dibantu dengan pengawal pribadinya, Michael sebenarnya sudah bersiap untuk berangkat dengan istrinya yang lebih dulu masuk ke dalam mobil. Naasnya, ketika Apollonia mencoba menghidupkan mobil, mobil itu malah meledak. Usut punya usut, salah satu pengawalnya telah berkhianat. Setelah serangkaian kehilangan yang sangat mendalam dia terima pada pertemuan para bos keluarga mafia yang telah diatur dengan bantuan Don Barezzini, Don Vito memutuskan untuk menarik sikapnya yang menolak bisnis narkoba. Tetapi dengan catatan, jika bisnis narkoba tetap harus dikendalikan, di mana mereka harus memastikan kalau narkoba tidak boleh dijamah oleh anak di bawah umur. Dan yang menariknya lagi, Don Vito dengan berbesar hati meyakinkan supaya keluarga Tattaglia tidak menyimpan dendam atas kematian anak dari masing-masing keluarga, di mana di awal Bruno Tattaglia telah tewas lebih dulu di tangan Sonny, dan yang terakhir Sonny pun juga tidak luput dalam menjadi korban balas dendam. Quote dari mulut Don Vito pun mulai muncul di pertemuan ini, yang menyatakan jika balas dendam tidak akan membuat anakku dan anakmu hidup kembali. Don Vito juga menegaskan bahwa tujuannya untuk mewujudkan perdamaian di antara semua keluarga mafia, tak lain agar Michael anaknya bisa pulang kembali ke Amerika dengan aman.
Selepas pertemuan ini pun, Don Vito mulai menyadari jika dalang dibalik kematian Sonny yang sebenarnya bukanlah keluarga Tattaglia, melainkan keluarga Don Barzini. Setelah melakukan pengasingan dan mengalami 2 kali momen kehilangan, ternyata hal ini membuat pribadi Michael 180 derajat berubah. Ia kini menjadi lebih tegas dan juga kejam, yang mana hal inilah yang membuatnya ditunjuk sebagai penerus The Godfather selanjutnya. Mengingat kondisi Don Vito sendiri sekarang juga sudah mulai sakit-sakitan. Setelah memegang kendali dalam organisasinya, Michael mulai merombak seluruh kepengurusan dalam organisasi, di mana yang mengejutkan di sini adalah keputusan Michael yang memilih orang yang menjadi tangan kanannya, yang sebelumnya dijalani oleh Tom Higgins, dirubah menjadi Carlo. Padahal seperti yang kita tahu, kalau Sonny tewas gara-gara pengen ketemu sama Carlo. Sementara itu untuk penasihat Michael, ia juga tidak butuh Tom Higgins lagi, yang mana di sini dia menunjuk ayahnya sendiri sebagai penasihat organisasinya. Di sana Michael bersikeras supaya Tom Higgins segera pindah ke Las Vegas, dan keputusan tersebut disetujui oleh Vito Corleone ayahnya. Di Las Vegas, Michael menemui Mogrin, seorang pemilik kasino tempat kakaknya Fredo dan juga Johnny Fontaine bekerja. Michael ternyata berencana membeli paksa dan men-take over bisnis kasino ini. Pemaksaan ini sebenarnya merupakan salah satu bagian rencananya untuk memindahkan keluarga Corleone ke Nevada. Dan rupanya setelah berdebat panjang dengan Mogrin, ia keceplosan menyebut koneksinya dengan Barzini. Ia mengatakan bahwa Don Barzini bisa membuatnya tetap mempertahankan hotel dan kasinonya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Michael malah melihat kakaknya sendiri lebih membela keluarga lain daripada keluarganya sendiri. Sembari beradaptasi dengan jabatan barunya sebagai pemimpin keluarga, Michael pun kembali menemui kekasih lamanya, yakni Kay Adam, di mana mereka berdua memutuskan untuk menikah, yang kemudian dikaruniai 2 orang anak. Di saat-saat terakhir bersama Vito ayahnya, Michael diberi nasihat agar berhati-hati kepada orang yang mau mengantar pertemuan dengan Barzini, yang menegaskan jika orang itu pasti adalah seorang pengkhianat. Selang beberapa waktu, Vito Corleone akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya, tepat pada saat sedang bermain bersama dengan cucunya. Dalam scene ini, merupakan momen yang cukup membuat para audiens turut merasakan kesedihan. Di balik fiturnya yang kejam, ternyata Vito sangat mencintai keluarganya. Lalu di upacara pemakaman Vito Corleone, salah satu anggota Corleone berniat untuk mengatur pertemuan dengan Barzini. Tentu saja hal itu menjadi kejutan besar, karena tidak ada yang pernah mengira jika orang tersebut adalah Tessio, kapten dari anggota keluarga Corleone. Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung bersamaan dengan hari pembaptisan anak Connie, di mana Michael sendiri ditunjuk menjadi ayah baptisnya. Tepat ketika Michael berdiri di altar, sebelumnya Michael lebih dulu memerintahkan seluruh tentara bayarannya untuk membunuh keluarga mafia yang ada di Amerika Serikat. Tak terkecuali dengan Mogrin yang ditembak tepat mengenai biji matanya. Hal yang sama juga menimpa Tessio, di mana dia juga ikut dieksekusi karena keterlibatannya dalam membantu keluarga Barzini. Sementara itu Michael juga mendapatkan informasi apabila kakak iparnya telah bekerja sama dengan Barzini, di mana setelah melakukan taktik interogasinya, pada akhirnya Carlo mengakui jika dirinya disuruh Barzini untuk memancing Santino keluar dari tempat persembunyiannya. Tanpa pikir panjang, Carlo pun juga segera dipulangkan ke rumah tua. Mengetahui jika suaminya telah dibunuh oleh adiknya sendiri, Connie tentu melakukan konfrontasi kepada Michael, di mana kemarahan itu terdengar oleh ke istrinya. Tentu di sini Kay bertanya-tanya, apakah benar suamiku tega membunuh suami kakaknya sendiri? Michael tentu saja harus berbohong dengan mengatakan bahwa dia tidak akan sampai hati melakukan hal keji seperti itu. Jawaban itu pun tentu membuatnya sedikit lega. Namun tak lama kemudian, Kay melihat Michael didatangi oleh beberapa orang penting, yang mana mereka semua terlihat mencium tangan Michael. Bukti bahwa sekarang Michael sudah menjadi The Godfather yang baru. Seketika itu membuat Kay sadar jika semua jawaban Michael barusan adalah kebohongan.